Tuhan. Selamat datang hamba kepada Tuhan. Hai mari berhimpun, sembah dan pujilah Dia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, hari langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Oleh sebab itu, marilah kita beribadah, sujud menyembah dan nyanyikanlah nyanyian baru baginya.
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Amin. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadi demikian. Amin. Kejadian 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. terima kasih. Kejadian 1 ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Di 1 ayat 11. Allah berfirman lagi, hendaklah tanah mengeluarkan segala jenis tumbuh-tumbuhan, yaitu yang menghasilkan biji-bijian dan jenis yang menghasilkan buah, lalu hal itu berlaku. Amin. Amin. Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Amin. Kejadian 1 ayat 13. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Amin. Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Amin. Kejadian 1 ayat 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Jadi etan jadi wagi. Itu ayat 4. Amin. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Amin. Kejadian 1 ayat 23. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Amin. Dan 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan tumbuh-tumbuhan yang berbiji di bumi,
dan pohon-pohonan yang buahnya memiliki biji. Itulah yang menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Allah menciptakan dunia dengan indahnya. Gelap yang tak berujung kini telah disinari dengan terang yang abadi, dan seluruh ciptaannya bersorak-sorai memuji Allah Sang Pencipta. Marilah kita dengarkan bagaimana kita merasakan indahnya ciptaan Tuhan. Sungguh Maha Kuasa dan Maha Mulianya Allah, Ia menciptakan aku, matahari dengan sinar matahari. Allah yang Maha Kuasa, hanya kepadanya lah aku tunduk, menyembah Dia yang Maha Kuasa. Dialah matahari yang tidak akan pernah padam, matahari yang kekal dengan kehangatan sinar mataharinya, yaitu kasih-Nya, yang tidak akan bersaudara. Terpujilah Tuhan, Allah semesta alam, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh Maha Kuasa dan Maha Mulianya Tuhan, Allah yang menciptakan aku bintang. Ia memberikan aku cahaya untuk menerangi kegelapan malam hari, dan bertaburan di langit yang biru dan tinggi. Dialah bintang yang sesungguhnya, yang kekal. Melalui aku, Tuhan menyatakan keindahan ciptaan yang dikerjakan oleh tangannya dan menerangi setiap sisi gelap manusia dan ciptaan lainnya. Aku sujud dan tunduk kepadamu ya Tuhan, Allah semesta alam, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh Maha Kuasa dan Maha Mulianya Tuhan, Allah yang telah menjadikan diriku bumi dan langit. Dengan firman-Nya Ia telah mencipta. Aku telah dicipta dengan begitu indah dari berbagai lapisan-lapisan yang memberikan kenyamanan bagi makhluk ciptaan yang ada di dalamku. Sungguh aku sangat tunduk dan sujud menyembah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh Maha Kuasa dan Maha Mulianya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Pada awalnya bumi masih kosong dan belum berbentuk, dan Roh Allah mulai melayang di atas permukaan air. Dengan firman-Nya Ia telah mengaturku sedemikian rupa. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa, aku telah dibentuk menjadi ciptaan yang begitu indah, sehingga terciptalah samudra dan lautan dan terbentuklah daratan. Aku sujud dan tunduk kepada Dia Tuhan, Allah semesta alam, yang adalah air kehidupan yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh Maha Kuasa dan Maha Mulianya Tuhan, Allah pencipta segala sesuatu yang dahulunya tidak ada, kini menjadi ada. Dengan firman-Nya, aku dibentuk memberi kesejukan kepada ciptaan yang telah diciptakannya. Aku adalah angin, dapat memberikan kesejukan dan dapat untuk merobohkan. Tetapi aku tunduk dan sujud menyembah kepada Tuhan, Allah Pencipta. Dialah Allah yang memberikan kesejukan yang abadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh Maha Kuasa dan Maha Mulianya Tuhan, Allah Pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya, Ia telah menjadikan segala sesuatu dan semuanya indah. Ia menciptakan aku, pohon. Aku dapat merasakan sejuknya embun di pagi hari, hangatnya sinar mentari, dan indahnya bintang malam hari. Semuanya itu telah memberikan semua kebutuhanku. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan keagungan dan kuasa ada padamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh Maha Kuasa dan Maha Mulianya Tuhan, Allah Pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya Ia menciptakan aku dari debu dan tanah, dan mengembuskan nafas kehidupan kepadaku. Ia menciptakan aku segambar dan serupa dengan Dia,
Ia memberi kuasa kepadaku atas semua ciptaan lainnya untuk memelihara dan melestarikannya. Sungguh aku memuji keagungan Tuhan, sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu kuasa. Dengan firman-Nya, Ia telah menciptakan aku dari tulang rusuk laki-laki. Dia telah menciptakan aku begitu indah sesuai dengan firman-Nya. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan dan kuasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Permaklumkanlah kabar baik, damai sejahtera turun di dalam dunia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Begitu indah dan begitu baik semua yang diciptakan oleh Tuhan, semua yang ada di dunia ini. Semua yang diciptakan oleh Tuhan memiliki hubungan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk manusia dan diberi kuasa untuk menjaga dan melestarikan semua ciptaan. Sebagai ciptaan yang paling mulia, Tuhan juga memberi tempat bagi manusia untuk hidup, yaitu di Taman Eden. Semua tersedia di tempat ini, tapi manusia ciptaan Tuhan itu tidak mampu untuk menahan diri dan menahan keinginannya. Selalu merasa kurang puas hingga tidak lagi mendengar perintah Tuhan. Bagaimanakah cerita kejatuhan manusia ke dalam dosa? Hawa akan melihat apakah kamu ingin nomor 2 ini? Iya benar sekali, tetapi Tuhan Allah berfirman, jika kami memakannya kami akan mati. Itu tidak benar, kalian tidak akan mati, tetapi kalian akan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Kalian akan seperti Tuhan, dan makanlah buah ini, Tuhan tidak akan marah. Wah, benar sekali, buah ini sangat enak. Panggillah Adam, agar Adam juga merasakannya. Adam, makanlah buah ini sangat enak. Apa yang kau perbuat? Tuhan melarang kita untuk memakan buah ini, tetapi engkau memakannya, kita akan mati. Tidak, kita tidak akan mati. Lihatlah, aku sudah memakannya, tapi itu masih hidup. Adam, Hawa, di mana kalian? Kami di sini Tuhan. Mengapa kalian bersembunyi? Kami takut dan malu karena kami tajam. Kenapa? Apa kalian telah memakan buah itu? Ya benar Tuhan. Kalau begitu, keluar dari taman ini.
Demikianlah awal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Iblis memaki rupa ular untuk menggoda manusia yang pertama itu, untuk tidak mendengarkan perintah Tuhan Allah. Sejak saat itu jugalah kejahatan ada di tengah-tengah dunia ini, dan penderitaan berlangsung di tengah-tengah bumi ini. Kejadian 3 ayat 1. Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah. Ular berkata kepada perempuan itu, "Apakah Allah melarang memakan buah-buahan dari segala di taman ini?" Amin. Ketika mereka mendengar bunyi suara langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan pada taman, pada waktu tersebut bersembunyilah manusia dan istrinya itu di antara pohon-pohon dalam taman. Amin. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Amin. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau berbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Sepayamu waktu mengandung akan kuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berayat kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuberitakannya kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Amin. Kejadian 3 ayat 18 sampai 19. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab dari situlah engkau diambil, karena engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Bersahabat terus bersama bersyukur, hai dunia gembira dan sambut raja. Hai
berada dalam kesibukan yang luar biasa, dan manusia tidak memiliki persiapan untuk menyambut Kristus. Apakah kedatangan Kristus pada saat ini sama seperti Ia dilahirkan? Ia mengetuk pintu hati kita. Apakah tidak ada tempat baginya di hati kita? Apakah hati kita telah disibukkan oleh aktivitas kita dan telah ditakutkan oleh masa depan kita? Bu, bolehkah kami menginap malam ini rumah ini? Perjalanan kami masih sangat jauh dan istri saya capek dan ingin melahirkan. Maaf Pak, rumah kami tidak ada ruangan kosong. Sepertinya Bapak harus mencari rumah yang lain. Baik Bu. Bu, apakah kami boleh menginap di rumah ini? Sebab perjalanan kami masih jauh, istri saya sangat capek dan ingin melahirkan. Tidak ada lagi, pergilah dari sini. Kami tidak ada waktu untuk melayani yang demikian. Pergilah. Baik Bu. Pak, apakah kami boleh menginap satu malam di rumah ini? Sebab istri saya sudah capek dan ingin melahirkan. Maaf Pak, di rumah kami tidak ada tempat lagi. Jika Bapak dan Ibu mau, kami adakan kalian bisa menginap di situ. Baik Pak, terima kasih. Kami akan tinggal di situ. Lukas 2 ayat 9. Jadi roh masada malaikat marayak sidea anjaha marsinal salma sangat nis Tuhan ingut sidea kabe mambir tumang masidea. Amin. Janganlah takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palunganmu. Amin. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Salam, nama saya Felicia Borsitoput. Saya dari kelas kecil ingin membacakan liturgi saya. Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sekian, terima kasih. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Amin. Janganlah gelisah, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepada aku. Amin. Shalom. Kenalkan, nama saya Felicia Borsitoput. Saya dari kelas 4. Saya ingin membacakan Filipi 2 ayat 2. Gunakanlah sukacitamu dengan hati dan sepikir. Miliki satu tujuan, genaplah supaya kesukaan kamu menjadi sejiwa dan sepikir. Sekian dan terima kasih. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seolah menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan
pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Amin. Mazmur 2 ayat 2. Pujilah Tuhanku, hai jiwaku, dan jangan lupa akan kebaikannya. Amin. Mazmur 103 ayat 8. Dan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Selamat datang Yesus Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Sekali lagi nang, apa liturgi? Sekali lagi nang, apa liturgi? Amin. Amin. Untuk penyerahan ini kami undang Bapak Pendeta, yang kedua anak sekolah minggu, yang ketiga mewakili guru sekolah minggu, yang keempat mewakili orang tua dari guru sekolah minggu Inama Randy, yang kelima pembimbing sekolah minggu.
supaya sukacita anak sekolah minggu semakin bertambah kiranya dengan firman Tuhan Engkau sampaikan sebagai bahagian daripada sukacita kami. Terangilah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Salam merdeka sekolah minggu. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita buka kitab kita yang di rumah masing-masing membuka Alkitab. Kita buka kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Baik, saya akan bacakan bagi adik-adik sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, saya punya apa namanya ini? Silver Queen. Coklat ini ya? Iya. Siapa yang pilih ini? Bagus. Siapa yang pilih ini? Kalau disuruh memilih, pilih yang besar atau pilih yang kecil? Pilih yang besar ya. Baik, nanti boleh diminta sama saya ya. Baik. Adik-adik sekalian, benar. Ada benda yang besar, ada yang benda yang kecil. Tapi kebanyakan tadi kita memilih yang besar ya. Yang kecil memang sering kita abaikan. Yang kecil sering memang kita remehkan. Mungkin di rumah kalian pernah bertengkar entah dengan kakak, entah dengan abang, entah dengan adik. Karena ketika seorang mendapatkan jatah roti yang kecil dan katanya, aku kok dapat kecil, kakak kok dapat besar, atau adik kok dapat besar. Sering begitu ya. Adik-adik dikasih Tuhan, ada nabi yang mengatakan begini, hai anak kecil, jangan macam-macam ya. Lalu jawab anak kecil itu, jangan panggil aku anak kecil kapan, panggil aku apa? Siva. Itu di film Siva ya. Siapa yang pernah nonton film Siva? Ya, mungkin ada banyak yang nonton film Siva. Adik-adik, ada seorang raja ataupun kaisar namanya Agustus. Jadi dia orang yang memikirkan hal-hal yang besar saja. Dia tidak mau berurusan dengan hal-hal yang kecil. Dia tidak peduli dengan orang-orang kecil. Dia tidak memikirkan kalau dia mengeluarkan suatu perintah, maka ada yang kerepotan dengan perintah, termasuk orang-orang kecil.
termasuk daerah-daerah kecil, itu daerah yang disebut tadi di sini, itu daerah India itu, termasuk daerah kecil di dalam wilayah pemerintahan Kaisar Augustus. Tapi yang dipilihkannya adalah hal besar. Apa itu? Dia menyuruh seluruh penduduk di negeri itu untuk kembali ke daerah masing-masing, mendaftarkan diri, mengadakan sensus, artinya itu menghitung jumlah jiwa berapa yang berada di wilayah kekuasaannya. Kalau dia sudah dapat jumlah berapa orang rakyatnya, maka dia akan dengan gampang menghitung pemasukan yang besar karena dia dapat pajak. Jadi apa yang besar itu yang dia pikirkan. Jadi Kaisar itu tidak peduli dengan penderitaan orang-orang kecil yang repot untuk melakukan perintah itu, karena mereka harus kembali ke daerahnya masing-masing, ke kampung halamannya. Padahal mungkin uang mereka tidak cukup, jadi tentu juga mereka punya uang untuk kembali. Mungkin mereka juga ada yang kondisinya tidak siap untuk pulang atau berpergian jauh. Ada mungkin yang kurang sehat dan banyak alasan lainnya. Lalu ada kasih Tuhan di antara orang-orang kecil itu ada pasangan muda. Mereka berasal dari Nazaret, yaitu Bethlehem. Namanya Yusuf dan Maria. Dan tidak berapa lama lagi sebenarnya perempuan itu akan melahirkan sebagai mengandung. Padahal perjalanan yang akan mereka tempuh itu berisiko loh buat orang yang mengandung, buat ibu-ibu yang mengandung, dan juga jabang bayi yang akan dilahirkan itu. Tapi yang boleh buat semua itu harus ditempuh mereka, karena orang-orang lain juga melakukan hal yang sama bagi dia. Cuma yang menjadi pertanyaan adik-adik, apakah perjalanan yang berat itu harus Maria dan Yusuf tanggung sendiri? Apakah ada pihak-pihak lain, sosok lain yang hadir mengawasi dan memperhatikan perjalanan Maria dan Yusuf itu? Nah, disinilah berita Natal itu, disinilah berita sukacita itu kita dengar. Adik-adik, tentu saja Allah pasti mendampingi dan mengawasi keselamatan perjalanan Maria dan Yusuf saat itu. Sebab apa? Sebab Maria itu akan dipakai Allah untuk menghadirkan anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti dia bersama-sama dengan Maria dan Yusuf itu. Tidak hanya bersama-sama, tetapi Allah di dalam bayi yang sedang dikandung oleh Maria itu turut di dalam perjalanan yang panjang itu. Di sana ada suka dan dukanya. Jadi Tuhan itu turut merasakan bagaimana letihnya Maria, bagaimana penatnya suami istri yang sedang berjalan. Dan Tuhan juga turut merasakan bagaimana merananya orang yang tidak tidur di tempat yang semestinya penginapan manusia, karena mereka tidak menemukan tempat penginapan lagi, sehingga mereka pergi ke kandang domba. Jadi, sedih sekali adik-adik ya. Itulah nasib orang kecil rupanya. Lalu Tuhan juga ketika sudah dilahirkan, dia dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu tempat makan hewan. Jadi terbuat dari benda yang keras, biasanya papan itu ya, atau kayu ya, yang diukir itu. Jadi pasti tidak nyaman adik-adik. Dan itu menandakan penderitaan yang sering dialami oleh orang-orang kecil di tengah-tengah dunia yang keras ini.
Tapi yang mau kita lihat adalah nyatanya, kenyataan. Tuhan kita Yesus itu datang menjadi orang kecil. Padahal dia adalah raja yang menguasai seluruh bumi ini hari-hari. Tapi Yesus memperlihatkan bahwa setiap hal yang kecil itu bagi dia sangat berharga. Di mata Tuhan Yesus tak ada seorang pun kita ini yang kecil. Semua yang kecil pun turut diperhatikan. Jadi adik-adik sekolah minggu yang kecil-kecil, mungkin yang sudah ada SMP ini ya, semuanya ini masuk dalam teropong perhatian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir bagi orang kecil, termasuk anak yang berumur sangat-sangat baru lahir. Dia telah menjadi kecil, sama seperti kita kecil, mulai dari lahir bayi. Nah itu tandanya Tuhan Yesus mau menjadi seperti kita manusia ini, supaya apa? Dengan kecil dia menjadi penyerang kita, penyerang orang-orang kecil. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau sekolah minggu GKPS Semayang saat ini sedang merayakan Natal, sebenarnya kita mau merayakan bahwa anak-anak sekolah minggu sangat diperhatikan oleh Tuhan Yesus, sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Itulah kebahagiaan kita, itulah sukacita kita. Makanya kita bernatal karena kita sangat berharga. Kita belum tahu mengatakan sesuatu pun, tapi kita sudah dikasihi, disayangi oleh Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik berjumpa dengan teman-teman yang badannya lebih besar, mungkin dia anak orang yang kaya, sementara kita biasa-biasa saja. Mungkin kita sering dikecilkan oleh mereka, diejek oleh mereka. Tetapi ingat adik-adik, di depan Tuhan Yesus tidak ada orang yang kecil, sama semua berharga di mata Tuhan. Untuk itu, mari kita mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memperhatikan kami, karena cinta-Mu kami diselamatkan. Maka hari ini kami merayakan Natal karena kekecilan Tuhan Yesus itu telah membesarkan hati kami. Selamat Natal anak-anak, selamat Natal bagi semua guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar anak-anak sekolah minggu. Selamat Natal juga buat pengurus-pengurus sekolah minggu yang memimpin sekolah minggu khususnya di GKPS Semayang ini boleh bernatal, memestakan hari lahir Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau telah lahir, karena kasih-Mu telah menyelamatkan anak-anak sekolah minggu yang kecil, sehingga nanti boleh bertumbuh, tidak hanya bertumbuh di dalam tubuh, tetapi bertumbuh di dalam iman, menjadi orang-orang yang besar di dalam kerajaan Tuhan. Firman-Mu-lah yang menjadi pegangan seluruh anak-anak, sehingga mereka tetap bersukacita menjadi anak-anak Tuhan. Berkatilah anak-anak dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh menjadi sukacita bagi keluarga, sukacita bagi teman-temannya, sukacita juga bagi siapa saja yang mereka jumpai dalam hidup sehari-hari. Inilah Tuhan, doa ucapan syukur kami melalui
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat yang melimpah dalam kehidupan kami anak-anak. Sebahagian daripada berkat itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Allah di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semua. Kita ucapkan puji syukur buat Tuhan di mana hari ini berjalan dengan baik. Perayaan Natal setelah minggu GKPS Semayang, sekalipun berjalan dengan ibadah online, tidak mengurangi rasa sukacita kita semua. Kami dari pengurus sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, begitu juga orang tua yang sudah mendukung kami dalam ibadah online kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah mengirimkan liturgi lewat online, lewat video kepada pengurus sekolah minggu. Dan akan kami umumkan sebentar lagi kejuaraannya, juara liturgi lewat video. Tetapi untuk tahun ini, karena kita memang tidak ada sekolah minggu, kejuaraan kehadiran tidak ada, hanya kejuaraan untuk liturgi lewat online saja. Dan besar harapan kami kepada kita semua orang tua, tetap kami harapkan dukungannya supaya anak-anak kita lebih rajin lagi untuk sekolah minggu. Dan kepada semua anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah saat ini, kami harapkan tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker, kalau tidak perlu nggak usah keluar rumah, dan rajin cuci tangan. Kita bertemu di 2021 dalam keadaan sehat dan sukacita dan hadirat Tuhan. Terima kasih.
Selamat Natal. Amin. Selamat Natal. Selamat Natal. Bye-bye. Shalom buat adik-adik sekolah minggu dan selamat Natal buat kita semua. Kesempatan kali ini kami akan mengumumkan buat adik-adik sekolah minggu yang mendapat juara dalam liturgi. Baiklah, dimulai dari anak kelas kecil yang menjadi juara ketiga adalah Nita Purba. Selamat ya. Buat juara yang kedua adalah adik kami Aindo Damanik. Dan juara yang pertama adalah Joy Celin Boru Sinaga. Nah, selamat buat adik-adik sekolah minggu untuk kelas kecil tetap berkarya. Kita masuk ke kelas sedang. Kelas sedang juara yang pertama adalah Nasya Manurung. Juara yang kedua Gogoh Purba. Dan yang ketiga Marven Sarage. Selamat juga buat adik-adik sekolah minggu kelas sedang yang mendapat juara dalam liturgi. Dan yang terakhir kita ke kelas besar. Juara yang pertama adalah Ananda Damanik. Dan yang kedua Eka Purba. Dan yang ketiga adalah Randi Purba. Selamat buat untuk adik-adik semua yang telah mendapat juara dalam liturgi ini. Kiranya semakin berkarya dan semakin rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.